Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Barokah Isdaryanti, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPA. Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah SWT karena sehatnya kita dapat memaparkan materi pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota dari kelompok 9. Saya Putri Maharani dengan NIM belakang 013 dan teman saya Faikus Sabila dengan NIM belakang 014 dan Yuni Nur Cahyani dengan NIM belakang 019. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan memaparkan materi mengenai alat peraga sederhana. Adapun topiknya yaitu yang pertama pengertian alat peraga, yang kedua manfaat alat peraga, dan contoh alat peraga. Langsung saja kita mulai sesi pertama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 9. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu mengenai pengertian alat peraga, di mana menurut Amir Hamzah pada tahun 2001 pada halaman 11 mengemukakan bahwa media pendidikan adalah alat yang dapat dilihat dan didengar untuk membuat cara berkomunikasi menjadi efektif. Alat peraga merupakan wahana fisik yang alami maupun buatan mengandung materi pembelajaran. Alat peraga IPA dalam pengertian terbatas yaitu sebagai alat bantu pengajaran, khususnya dalam pengajaran IPA di SD. Alat peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar IPA yang efektif menurut Sujana pada tahun 1999. Next. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya terdapat manfaat alat peraga. Beberapa fungsi atau manfaat alat peraga dalam pengajaran IPA yaitu yang pertama, memperjelas informasi atau pesan pembelajaran dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, memotivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Yang ketiga, memberi variasi dalam pengajaran IPA. Dan yang terakhir yaitu siswa lebih cepat dan mudah memahami materi pelajaran IPA. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai contoh alat peraga sederhana. Next. Nah, untuk contoh alat peraga sederhana sendiri, yang pertama ada neraca kartesius, di mana neraca kartesius ini bisa disebut dengan neraca massa yang merupakan alat untuk menganalisis dan menyusun informasi tentang reaksi kimia dalam bentuk persamaan kimia yang memenuhi hukum kekekalan massa dan muatan listrik. Ini juga dapat membantu siswa memahami hubungan antara jumlah atom dalam reaksi kimia dan bagaimana reaksi tersebut memengaruhi massa dan muatan total. Selanjutnya. Nah, adapun manfaat neraca kartesius sendiri. Yang pertama ada memahami hukum kekekalan massa, di mana memahami hukum kekekalan massa ini itu dapat memperkenalkan konsep bahwa massa tidak diciptakan atau dimusnahkan dalam reaksi kimia, melainkan hanya diubah bentuknya. Ini juga dapat membantu siswa dalam memahami konsep dasar tentang kekekalan massa. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan analisis, di mana dalam mengembangkan keterampilan analisis ini, dengan menggunakan neraca kartesius, siswa diajak untuk menganalisis reaksi kimia dalam hal jumlah atom dan juga massa, sehingga meningkatkan keterampilan analisis siswanya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu memahami hubungan antara partikel dan juga massa. Dalam memahami hubungan partikel ini dapat membantu siswa belajar bagaimana jumlah partikel dalam suatu reaksi kimia berhubungan dengan massa total sistem. Ini juga dapat membantu
siswa memahami bahwa setiap perubahan kimia melibatkan perubahan dalam jumlah partikel dan juga massa. Next. Baik, kemudian ada dasar teori. Menurut hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang sebagian atau seluruhnya terendam dalam zat cair atau sebagian zat cair mempunyai gaya dorong ke atas pada benda tersebut atau yang sering disebut dengan gaya apung. Besar gaya dorong yang dihasilkan sama dengan berat zat cair atau zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Next, Mbak. Nah, terdapat 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama yaitu tenggelam. Benda dikatakan tenggelam apabila benda tersebut berada di dasar air. Dengan massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis zat cair atau berat benda lebih besar dari gaya apung. Kemudian yang kedua yaitu melayang. Benda dikatakan melayang apabila benda berada dalam zat cair tetapi tidak berada di dasar zat cair tersebut. Atau massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair atau berat benda sama dengan gaya apungnya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu terapung. Benda dikatakan terapung apabila sebagian benda masih muncul di atas permukaan zat cair atau massa jenis benda kurang dari massa jenis zat cair atau berat benda kurang dari gaya apungnya itu sendiri. Next, Mbak. Untuk judul percobaannya sendiri yaitu mengenai benda tenggelam, melayang, dan juga terapung. Untuk tujuan percobaannya, mengetahui kemungkinan peristiwa yang terjadi jika sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair. Untuk alat dan bahannya sendiri yaitu pertama ada plastisin, kemudian ada gelas plastik 3 buah, dan juga air secukupnya. Next. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Kemudian tuangkan air ke dalam masing-masing gelas hingga mencapai ketinggian 3/4 gelas. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk plastisin menjadi 3 bagian yaitu bentuk bola pejal, bulat pipih, berongga, dan bulat pipih. Kemudian yang keempat yaitu masukkan 3 buah plastisin tadi yang sudah dibentuk ke dalam gelas masing-masing. Gelas pertama yaitu bentuk bola pejal, kemudian gelas kedua yaitu bulat pipih berongga, gelas ketiga yaitu bulat pipih. Kemudian yang kelima yaitu amati 3 buah plastisin tadi yang sudah dimasukkan ke dalam zat cair. Kemudian yang keenam yaitu setelah diamati apa yang akan terjadi selanjutnya. Next, Mbak. Kemudian ada hasil pengamatannya. Untuk gelas pertama itu tadi sudah dimasukkan dengan bentuk bola pejal yang kondisinya nanti tenggelam. Kemudian gelas kedua yaitu bola pipih berongga, kondisinya melayang, dan yang ketiga yaitu bulat pipih yang kondisinya mengapung. Next. Untuk alat peraga selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya terdapat alat peraga erupsi gunung berapi. Gunung berapi atau gunung api secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas atau batuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Next. Selanjutnya, tingkat isyarat bahaya gunung berapi. Yang pertama, aktif normal atau level 1. Kegiatan gunung api berdasarkan pengamatan dari hasil visual, kegempaan, dan gejala vulkanik lainnya tidak memperlihatkan adanya kelainan. Yang kedua, waspada atau level 2. Terjadi peningkatan kegiatan berupa kelainan yang tampak secara visual atau hasil pemeriksaan kawah, kegempaan, dan gejala vulkanik lainnya. Yang ketiga, siaga atau level 3. Peningkatan semakin nyata hasil pengamatan visual atau pemeriksaan kawah, kegempaan, dan metode lain sedang saling mendukung. Berdasarkan analisis, perubahan kegiatan cenderung diikuti letusan. Yang keempat, awas atau level 4. Menjelang ke letusan utama, letusan awal mulai terjadi berupa abu atau asap
Berdasarkan analisis data pengamatan, segera akan diikuti letusan utama. Next. Terdapat tujuan penggunaan alat peraga erupsi gunung berapi, yaitu diharapkan siswa dapat secara langsung mengetahui erupsi gunung berapi. Next. Terdapat alat dan bahan yang akan digunakan dalam alat peraga erupsi gunung berapi, yaitu yang pertama terdapat alat yaitu sendok, nampan, gelas plastik. Dan yang kedua terdapat bahan yaitu air, sabun cuci piring atau sabun cuci baju, cuka, pewarna merah, soda kue, dan yang terakhir plastisin. Next. Selanjutnya, cara pembuatan alat peraga erupsi gunung berapi. Yang pertama, siapkan nampan dan membuat miniatur gunung di atas nampan. Yang kedua, kemudian letakkan gelas di atas miniatur gunung. Bisa kita sebut sebagai kawah. Yang ketiga, masukkan sabun cuci piring ke dalam kawah gunung. Yang keempat, kemudian masukkan 3 sendok makan soda kue. Sementara itu, kita campurkan pewarna merah secukupnya ke dalam air dan aduk terlebih dahulu. Yang kelima, selanjutnya masukkan air pewarna merah tadi ke dalam kawah gunung dan aduk dulu bahan-bahan yang sudah tercampur di dalam kawah. Selanjutnya, pelan-pelan masukkan cuka ke dalam lubang kawah sedikit demi sedikit dan tunggu apa yang akan terjadi. Dan yang terakhir, jika ada busa-busa yang keluar dari kawah, tandanya percobaan berhasil dan busa ini bisa disebut sebagai lava. Next. Nah, bisa dilihat dokumentasi alat peraga erupsi gunung berapi. Untuk praktek percobaan erupsi gunung berapi akan dipaparkan nanti setelah pemaparan materi selesai. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Alat peraga selanjutnya yaitu respirometer. Nah, respirometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur rata-rata pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, prinsip kerja respirometer itu sendiri yaitu dengan mengamati banyaknya oksigen yang digunakan untuk pernapasan hewan uji dalam satu waktu yang ditandai dengan pergerakan cairan uji eosin pada pipa skala. Dan tujuan penggunaan alat peraga respirometer yang pertama yaitu membantu peserta didik untuk mengamati proses respirasi pada makhluk hidup khususnya dalam materi respirasi. Yang kedua, membantu peserta didik di dalam memahami konsep yang abstrak. Yang ketiga, membantu peserta didik di dalam mengaktualkan proses respirasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memotivasi peserta didik di dalam mempelajari proses respirasi karena alat praktikum ini dirancang sedemikian rupa sehingga pembelajaran itu akan aktif dan menyenangkan. Manfaat alat peraga respirometer yaitu ada yang pertama bagi peserta didik menjadi media pembelajaran yang efektif di dalam menguasai IPA, khususnya materi respirasi. Yang kedua, bagi pendidik yang mengampu mata pembelajaran IPA sebagai salah satu kekayaan intelektual yang berbentuk alat praktikum IPA yang berfungsi untuk penguasaan IPA khususnya respirasi bagi peserta didik. Dan yang ketiga yaitu bagi pembaca, alat praktikum IPA respirometer sederhana ini dapat memberikan pandangan untuk dimodifikasikan sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di tempat tugas masing-masing. Selanjutnya yaitu rancangan alat praktikum IPA respirometer sederhana. Nah, dikutip dari Guru Ceria oleh Pamuji tahun 2017, respirometer sederhana ini merupakan sebuah alat praktik sederhana yang terbuat dari bahan yaitu botol bekas minum dari kaca yang bening, tutup botol, pipa kaca yang berlubang keting, palu, paku plastisin yang hasilnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya alat bahan yang digunakan yang pertama ada alat itu palu, paku, silet, korek api, dan tembak. Yang kedua bahan itu ada botol kaca, tutup botol, pipa kaca, dan styrofoam. Nah, cara pembuatannya yang pertama yaitu
membuat lubang pada tutup botol kaca dengan bantuan paku dan palu, atau diameter lubang itu disesuaikan dengan diameter pipa kaca. Nah, masukkan pipa kaca ke dalam lubang tutup botol dengan kedalaman kurang lebih 2 cm. Caranya tersebut dapat dilihat pada gambar itu. Yang kedua yaitu dengan menggunakan lem tembak yang sudah dilelehkan, lekatkan pipa kaca dengan lubang tutup botol hingga tidak ada bagian yang bercelah. Yang ketiga, tutup rangkaian tutup botol ke mulut botol dan memeriksa bagian antara tutup botol dengan botol sudah benar-benar rapat atau tidak ada celah. Nah, keempat, untuk membuat tempat atau respirometer sederhana, sediakan styrofoam, gunakan silet untuk membuat kotak berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang sama, seperti panjang diameter pada botol. Kemudian letakkan rangkaian respirometer pada styrofoam agar posisinya tidak bergerak. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada contoh praktikum respirasi pada serangga menggunakan alat peraga respirometer sederhana. Dikutip dari Biologi Media Centre atau Biologi Media Centre 2024, contoh praktikum respirasi pada serangga itu menggunakan jangkrik sebagai sampel percobaan dengan menggunakan respirometer sederhana. Nah, dasar teorinya yaitu respirasi merupakan saluran proses pengambilan O2 untuk memecahkan senyawa-senyawa organik sehingga menghasilkan energi dan sisa berupa CO2 dan H2O. Nah, pertukaran gas O2 dan gas CO2 ini berlangsung melalui proses difusi yang berlangsung di alat pernafasan. Nah, alat pernafasan serangga berupa sistem trakea yang berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan O2 ke seluruh tubuh serta mengeluarkan CO2. Udara masuk keluar melalui stigma, yaitu lubang kecil yang terdapat di kanan kiri tubuh serangga atau spirakel. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh trakea yang memanjang dan sebagian ke kantung hawa. Terjadinya pertukaran gas sisa terjadi karena kontraksi otot-otot tubuh yang bergerak secara teratur. Nah, tujuan percobaan tersebut yaitu mengetahui banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh serangga atau jangkrik dan faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi pada serangga atau jangkrik. Alat bahan yang digunakan yaitu respirometer sederhana dengan pipa berskala, yang kedua ada stopwatch, yang ketiga ada pipet tetes, yang keempat ada kapas, kelima platisin, keenam eosin, jangkrik, dan kristal KOH atau NaOH. Nah, cara kerjanya yaitu dengan pertama bungkus kristal KOH dengan kapas, kemudian masukkan ke dalam tabung respirometer. Nah, kemudian masukkan jangkrik yang sudah ditimbang ke dalam tabung respirometer. Tutup tabung respirometer, kemudian sambungkan penutupnya, diberi plastisin agar tidak ada udara yang masuk keluar. Keempat, tetesi eosin pada ujung pipa respirometer dengan menggunakan pipet tetes secukupnya. Yang terakhir, ukur pergerakan eosin dengan menggunakan stopwatch secara berkala. Nah, dari percobaan tersebut dapat menghasilkan yaitu nama organismenya jangkrik, berat 0,5 gram, dan oksigen yang dibutuhkan dalam per menit itu 2 menit ada 0,2, 4 menit ada 0,4, 6 menit 0,58, dan 8 menit itu ada 0,74, dan 10 menit itu 0,84. Nah, faktor yang mempengaruhi respirasi itu diantaranya ada berat tubuh. Semakin berat tubuh suatu organisme, maka semakin banyak oksigen yang dibutuhkan dan semakin cepat proses respirasinya. Nah, ukuran tubuh, yang kedua ada ukuran tubuh. Makin besar ukuran tubuh, maka keperluan oksigen makin banyak. Yang ketiga, kadar O2. Bila kadar oksigen rendah, maka frekuensi respirasi akan meningkat sebagai kompensasi untuk meningkatkan pengambilan oksigen. Yang terakhir ada aktivitas. Makhluk hidup yang melakukan aktivitas itu memerlukan energi. Jadi semakin tinggi aktivitasnya, maka semakin banyak kebutuhan energinya, sehingga pernafasannya makin cepat. Nah, itu sekian pemaparan dari kelompok 9. Referensi ini digunakan untuk pembuatan
eh, makalah dari kelompok 9. Nah, simpulan dari pemaparan kelompok 9 tadi dapat disimpulkan bahwa alat peraga neraca Kartesius, simulasi erupsi gunung berapi, dan respirometer ini merupakan penggunaan alat peraga yang memiliki peran penting dalam pembelajaran IPA. Alat peraga tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memotivasi siswa, memberikan variasi dalam pembelajaran, dan juga mempercepat pemahaman materi. Nah, melalui berbagai model alat peraga, siswa dapat memahami secara langsung konsep-konsep ilmiah dan proses alamiah, sehingga membantu mereka memahami dengan lebih baik. Dengan itu, penggunaan alat peraga dalam pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan membuat pembelajaran menjadi konkret serta menyenangkan. Masukkan deterjen ini 3 sendok makan. Aduh, senggol. Adik-adik anak. Tadi jam 2 ya. Oh ya. 3. Kemudian ada baking soda. Itu masukkan sebanyak 2 sendok makan. Satu. 2. Fokus berarti. Tambahkan air secukupnya untuk melarutkan campuran baking soda sama ini deterjen tadi. Melihat gunung di Ungaran, melihat gunung di kelas. Terus diaduk. Tutup ya. Windy AI itu sampai ya. Tambahkan pewarna merah. Warna hijau itu. Ada rasanya. Nanti harus hati-hati ya kalau demonya seperti ini, nanti anak praktek juga ikut diadu-adu gitu ya. Kepo. Kasih air lagi sampai Itu warnanya kalau nggak merah boleh, Mbak? Oh iya. kemudian tambahkan cuka sampai nanti keluar. Bismillah. Sing muni sekir ngombe. Tepuk tangan. Sekian pemaparan dari kelompok 9. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya, dan jika ada kesalahan dari penyampaian materi dari kelompok 9, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.